Pemirsa Hope Channel yang budiman, kita bertemu lagi di acara Kamu Bisa. Acara Kamu Bisa adalah acara pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pertanian, perikanan, dan peternakan. Acara Kamu Bisa ini terselenggara oleh karena kerjasama Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesi dan pebisnis awam Advent. Baik, malam ini kita akan memiliki topik yang cukup menarik. Topik kita adalah budidaya hidroponik. Sebenarnya kita telah membahas tentang hidroponik pada sesi yang lalu, namun pada malam ini kita akan membahas kembali tentang budidaya hidroponik. Bagaimana kita bisa membudidayakan hidroponik. Baik, pemirsa, malam ini kita akan ditemani 5 narasumber yang luar biasa. Satu narasumber merupakan narasumber praktisi sekaligus narasumber ahli, dan 4 narasumber ahli. Baik, pemirsa, kita akan sapa narasumber kita. Yang pertama adalah Insinyur Herman Rehata MS. Beliau adalah praktisi hidroponik sekaligus pakar agronomi. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam Pak Herman. Kedengaran Pak Herman? Selamat malam. Mungkin belum kedengaran. Baik, kita sapa narasumber kita yang kedua, Dr. Insinyur Antoni Walsen MP. Beliau adalah pakar agronomi dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Antoni. Selamat malam Pak Boru. Apa kabar malam ini di Ambon? Baik. Baik. Yang berikut kita sapa narasumber kita yang berikut adalah Dr. Insinyur Johanna Taribuka MP. Beliau adalah pakar proteksi penyakit dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Johanna. Selamat malam Pak Siboro. Selamat malam pemirsa. Apa kabar tahun 2021? Baik. Puji Tuhan. Baik. Sehat Pak Siboro. Baik. Yang berikut narasumber kita, beliau adalah seorang pakar proteksi hama dari Universitas Patimura, Dr. Insinyur Audrey Leatemia MSc. Selamat malam Dr. Audrey. Selamat malam Pak Siboro. Selamat malam para pemirsa. Baik, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kita malam ini. Yang terakhir adalah Ibu Waldemina Parera SP MP. Beliau adalah pakar agribisnis pemasaran pertanian dari Universitas Patimura. Ibu Waldemina, Ibu Welda, selamat malam. Selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih Ibu Welda. Baik, mungkin kita sapa sekali lagi Insinyur Herman Rehata. Tadi belum menyahut. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam Pak. Selamat malam pemirsa. Salam sehat. Salam sehat. Pak Herman ini adalah praktisi sekaligus pakar agronomi dari Universitas Patimura. Pemirsa, malam ini narasumber kita semuanya adalah tim pelatihan dan pendampingan hidroponik dari Universitas Patimura. Oleh karena itu kita akan mendapatkan penjelasan praktis maupun penjelasan keahlian dari bidang pertanian dari narasumber kita pada malam ini. Baik, sebelum kita akan mulai diskusi kita akan melihat video aktivitas yang dilakukan oleh narasumber kita dari Universitas Patimura.
luar biasa hidroponik yang dijalankan oleh narasumber kita di Universitas Patimura. Sayurannya hijau, segar, gemuk ya. Boleh tahu Pak Herman, sudah mulai kapan Pak Herman secara pribadi di rumah maupun di Universitas Patimura melakukan hidroponik ini? Ya, jadi kira-kira 3 tahun yang lalu saya mulai mencoba budidaya saya secara hidroponik. Ya. Tapi itu mungkin perkembangannya belum baik ya. Belum semaju sekarang ya. Karena dulu kita masih lebih sederhana. Nah, sekarang mungkin dengan teknologi banyak perkembangan sehingga sistem dan model itu semakin hari makin berkembang sesuai dengan kebutuhan yang kita punya, yang kita mau. Jadi sudah sekitar 3 tahun kita mulai bergerak dengan hidroponik. Perkembangan yang signifikan dari perkembangan teknologi apa tadi Pak Herman yang terjadi antara 3 tahun lalu sama saat ini? Iya, kalau dulu mungkin masih ada misalnya penggunaan nutrisi itu masih harus kita buat dan sebagainya, sedang efektivitasnya menjadi lebih kurang dibandingkan dengan sekarang yang nutrisinya sudah tersedia dan mudah digunakan, kemudian model-model bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, karena makin hari makin maju. Dan berhidroponik itu dia makin lebih mendapat tanggapan yang positif karena ya umur panen bisa lebih cepat, kemudian kita mendapat sayur yang sangat sehat, kemudian kita menggunakan ruang yang sempit. Jadi dengan ruang sempit kita bisa menaikkan jumlah populasi tanaman dibandingkan kalau kita berusaha secara konvensional. Kemudian penggunaan air juga sangat hemat, kemudian lahannya sempit, dan juga dalam setiap cuaca kita bisa tetap bertani, berhidroponik. Sedangkan kalau kita konvensional musim hujan, ya kita pasti sulit untuk bertani. Tapi kalau hidroponik, setiap musim dalam keadaan cuaca apapun masih bisa dimanfaatkan untuk bertani, sehingga dia makin hari makin maju. Gitu Pak. Apalagi kira-kira keunggulan berhidroponik ini Pak Herman? Keunggulannya kita bisa menanam sepanjang tahun. Jadi tanpa cuaca hujan atau panas kita dapat selalu menanam. Kemudian pemeliharaannya sangat mudah, penggunaan airnya sangat efisien dibandingkan kalau kita budidaya. Ya, kelihatannya agak terputus. Mungkin apakah bisa dibantu Dr. Antoni, mungkin keunggulan untuk hidroponik ini apa saja lagi selain yang sudah dijelaskan oleh Pak Herman tadi? Silakan Dr. Antoni. Iya Pak. Pertama saya dapat tambahkan bahwa panennya lebih cepat Pak. Lebih cepat ya? Misalnya kalau kita tanam secara konvensional, ada tanaman misalnya dia panen belum panennya 55 hari. Kalau dengan berhidroponik sekitar 45 hari sudah bisa panen Pak. 45 hari ya? Iya. Kedua, kalau kita misalnya gangguan hama dan penyakit itu, kalau kita pakai insect screen itu atau insect net, itu bisa kita mengurangi gangguan hama dan penyakit pada tanaman tersebut Pak. Yang ketiga, pada sistem hidroponik petani lebih tertarik karena lebih bersih. Lebih bersih ya? Lebih bersih Pak, lebih bersih dan karena tangannya tidak putus sehingga
kita melihat tanaman tumbuh dengan cepat dan lebih subur. Lebih subur, oke. Lebih subur. Baik. Pak Herman masih tersambung, mungkin boleh ceritakan, mungkin tadi ada keunggulannya, apakah ada kelemahannya ini budidaya hidroponik? Oh, belum tersambung. Baik, mungkin boleh disambung oleh Dr. Antoni. Tadi sudah kita bicarakan keunggulannya, apa kira-kira kelemahan dari budidaya hidroponik ini? Kelemahan yang pertama, Pak, kalau kita berhidroponik secara itu kita sebut dengan smart agriculture, maka investasi modal pada awal itu lebih cepat, lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Yang kedua, kelemahannya seorang hobi atau praktisi hidroponik, dia harus mengetahui tentang pengetahuan hidroponik itu sendiri. Baru dia dapat mulai. Yang ketiga, manajemen tanamnya dapat diatur, sehingga kontinuitas produksinya dapat berlangsung dengan baik. Ya. Kelemahan yang berikut dari hidroponik adalah kalau kita ingin menanam tanaman semu bibit itu semua kita padahal jumlahnya berlebih. Iya. Sehingga bibit bisa bercuma. Yang berikut kelemahan hidroponik yang kita harus perhatikan adalah pada saat kita harus tetap perhatikan, kalau setelah kita bibitkan, kita tidak meletakkan tanamannya pada atau bibit pada cahaya penuh, maka tanaman akan atau bibit tanaman akan kutilang, istilahnya kurus, tinggi langsung. Dan kalau kita pindahkan ke tempat hidroponik yang semestinya nanti dia akan cepat layu, dia tidak berkembang dengan semestinya secara normal. Dan bibit yang dihasilkan dari penanaman bibit di dalam gelap, kalau tidak diperlukan cahaya penuh, dia akan tidak berkembang dengan normal. Baik. Jadi pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan tentang keunggulan maupun kelemahan dari budidaya hidroponik. Beberapa kelemahan ini memang perlu ditangani dengan baik. Oleh karena itu pemirsa, kita bukan hanya akan mengadakan sesi budidaya hidroponik, diskusi hidroponik pada saat ini, namun bapak-bapak narasumber ini juga bersedia melakukan pendampingan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu pemirsa, jika Anda tertarik untuk bisa ikut dalam pendampingan yang akan diberikan oleh narasumber kita, silakan menyampaikan nomor WA-nya. Nanti kita akan bentuk WhatsApp group untuk khusus pendampingan budidaya hidroponik ini. Dan narasumber ahli kita pada malam ini akan mendampingi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin melakukan budidaya hidroponik. Kita sudah tahu keunggulannya, namun memerlukan pendampingan karena kelemahan-kelemahan atau tantangannya tadi juga perlu kita selesaikan. Saya kembali lagi ke Dr. Antoni. Jenis-jenis sayuran apa saja, jenis tanaman apa saja yang bisa dihidroponikan? Dan kira-kira umur panennya tadi apakah sama semua? Serta bagaimana nutrisi untuk hidroponik ini? Apakah berbeda untuk setiap tanaman atau sayuran yang dihidroponikan? Ya, jadi memang tidak semua jenis tanaman bisa dihidroponik. Ambil contoh misalnya kalau tanaman buah-buahan yang besar, kita tidak bisa hidroponik. Tapi yang umum biasanya dilakukan adalah tanaman-tanaman yang berumur pendek, terutama tanaman sayuran. Misalnya, saya ambil contoh misalnya kangkung, sawi, selada, cabai, itu untuk tanaman buah-buahan, sayur-buahan, Pak. Ada konsentrasi yang dibutuhkan oleh tiap-tiap tanaman berbeda, tapi kita biasanya ambil selalu yang berkisar antara
900 sampai 1.200 part per milion untuk semua jenis tanaman yang kita tanam dalam sistem hidroponik. Ya. Panennya kira-kira berbeda jauh, Dr. Antoni, untuk tanaman-tanaman tadi? Tanaman-tanaman tadi kan tanam secara konvensional. Saya ambil contoh misalnya, kalau kangkung biasanya kalau kita tanam di lahan secara konvensional itu 21 sampai 28 hari bisa panen, Pak. Tetapi kalau kita tanam secara hidroponik itu lebih cepat, bisa 18 hari sampai 21 hari sudah bisa panen. Jadi waktu panennya lebih singkat. Umur tanaman untuk panen itu lebih singkat. Sehingga yang tadi dikemukakan oleh Pak Herman bahwa sistem hidroponik ini investasi awalnya besar, tapi selanjutnya itu sangat menguntungkan. Nanti mungkin Ibu Welma yang hitung-hitung dia punya biayanya. Iya, nanti kita akan bahas dengan Ibu Weldemina tentang biaya dan pemasarannya atau tentang pendapatannya ya. Baik, mungkin Pak Herman sudah tergabung kembali. Saya mau tanya Pak Herman sebagai praktisi yang juga narasumber ini, persiapan apa yang dibutuhkan? Persiapan infrastruktur apa yang dibutuhkan untuk hidroponik ini? Iya. Jadi kita mesti beranjak dari hal yang kita mau buat. Ya. Kalau skalanya rumah tangga, itu berarti instalasinya sederhana sekali. Ya. Misalnya kita memerlukan cuman ember, ya. Tapi kalau skalanya sudah skala profesional, berarti kita harus menyediakan instalasinya. Nah, instalasi itu bisa dibuat, tentunya bahan-bahannya harus dibeli. Ada yang sudah siap keluar untuk kita pakai, yang kita bisa beli. Nah, instalasi itu juga harus kita memperhitungkan dengan kondisi keadaan kelistrikan kita misalnya. Saya ambil contoh saja, sekarang saya punya tadi lampu mati sekitar 2 jam, itu berarti kalau terjadi pada siang hari itu berbahaya. Berarti kita harus memilih model yang sesuai. Gitu. Jadi kita perlukan untuk berhidroponik ya instalasinya, kemudian bahan tanamnya, kemudian media tanamnya, dan benih, ya pupuk dan sebagainya, itu yang harus kita siapkan. Mengenai besarnya tergantung kita mau skalanya berapa. Itu tergantung kita. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Herman. Jadi selain memang keuntungannya, memang harus tetap diperhatikan ya. Nah, mungkin oleh karena itulah pendampingan memang cukup penting ya dalam budidaya hidroponik ini. Nah, yang kalau dinamakan rumah tangga itu berapa lubang ya Pak Herman? Kira-kira kalau rumah tangga kalau skala rumah tangga itu biasanya kita ya di bawah 200 lubang lah. Di bawah 200 lubang kita bisa konsumsi sendiri, kita bisa bagi ke keluarga di samping rumah. Ya sekitar 200 itu sudah cukup. 200 lubang berarti kalau kita membutuhkan pipa, kalau kita membuat dari pipa Perawan berarti sekitar 10 pipa. Satu pipa itu bisa 20 lubang tanam, berarti 10 pipa. Atau 10 talang misalnya kalau kita buat. Atau kalau kita membuat model rakit apung, itu panjangnya sekitar 2 meter. Lebar 1 meter itu bisa dapat. Kalau yang kita lihat di video aktivitas tadi yang dilakukan oleh Universitas Patimura itu berapa lubang Pak Herman? Tadi mohon diulang lagi Pak Herman, agak hilang suaranya.
Mungkin tahun di tempat saya kurang dengar, Pak. Oke. Untuk yang di video aktivitas tadi yang begitu banyak sayurannya di fasilitas Universitas Patimura, itu berapa lubang yang dilakukan di sini? Iya, kalau yang tadi itu sekitar 2.500 lubang, Pak. 2.500 ya, jadi kira-kira 10 kali lipat. 2.500, jadi itu panjang instalasinya 12 meter. Oke. Itu 12 meter, lebarnya itu masing-masing unit itu adalah di instalasi itu ada 2 model, Pak. Itu ada model DFT, Deep Flow Technique, dan model rakit apung. Itu ada 2 model, yang masing-masing panjang 12 meter kita buat. baik. Itu totalnya 2.500 lubang itu. Jadi kira-kira 10 kali lipat skala rumah tangga ya, skala rumah tangga. Baik, pemirsa, narasumber kita ini memberikan pelatihan dan pendampingan ya untuk kelompok perempuan di Ambon. Ya, nanti kita akan lihat slide videonya, presentasinya, dan kita akan bahas. Namun kita kembali dulu ke Dr. Audrey ya. Beliau ini adalah pakar hama, proteksi hama ya. Apa saja tantangan hama untuk tanaman hidroponik? Boleh Dr. Audrey bisa jelaskan? Ya, terima kasih Pak Siboro. Suaranya hilang, Dr. Audrey, bisa Bicara ya. suara. Ya. Oke, dilanjut. Ya, oke. Jadi kalau bicara soal hama, serangan hama ini ada baik ketika kita melakukan budidaya secara konvensional, baik maupun secara hidroponik. Nah, ketika kita berbudidaya secara hidroponik, sebenarnya ketika kita menggunakan rumah plastik, kemudian ada insect screen atau insect net, jadi sebenarnya kita sudah mencegah tindakan preventif duluan. Jadi kalau rumah plastik kita itu kita berikan insect net yang baik di sekelilingnya, tapi kalau memang rumah plastiknya kurang sempurna, masih ada tempat untuk hama masuk, berarti masih ada gangguan hama. Nah, pengalaman kami selama ini ketika pendampingan itu ada di beberapa tempat yang tergantung lokasinya juga, Pak. Lokasi rumah plastik tempat budidaya hidroponik dilakukan. Kalau dia berdekatan dengan areal di mana masih ada banyak gulma, tanaman liar, kemudian juga ada budidaya konvensional di situ, tentu sumber hama akan ada. Nah, yang sering didapati itu hama itu ada beberapa jenis, yaitu yang menggigit daun-daun. Jadi ya, yang memakan sayur-sayuran kita, ada lubang-lubangnya. Ya, atau juga oleh siput atau bekicot itu ketika kita melakukan pendampingan itu juga dihadapi oleh petani yang membudidayakan secara hidroponik. Ada juga kutu-kutuan, Pak ya. Jadi yang tadi kalau itu yang menggigit daun-daun sehingga berlubang, tapi ada juga hama dalam hal ini serangga yang cara makannya itu dia menusuk, mengisap cairan dari tanaman. Sering kita lihat di permukaan bawah daun banyak kutu-kutuan kecil, dia mengisap cairan dari tanaman, daun mengkerut. Selain dia mengisap cairan tanaman, dia selain yang menggigit, menusuk, mengisap, ada hama yang mengorok. Kita sebutnya penggorok tanaman. Itu gejalanya dilihat di daun itu ada alur-alur jalur ya, liang gorokan di permukaan daun, sehingga ada seperti jalur-jalur. Nah, itu juga hama yang bisa menyerang di tanaman hidroponik, Pak. Jadi ada beberapa jenis hama. Tapi kalau kita sudah mencegah dengan menggunakan rumah plastik yang baik, yang aman, serangan hama ini akan minimal. Ya. Mungkin begitu dulu, Pak. Baik, jadi kuncinya rumah plastik ya, Dr. Audrey ya. Kalau ada hama ini apa yang harus dilakukan, Dr. Audrey?
bahwa di awal kita menggunakan insect screen atau insect net itu betul-betul sudah mencegah serangan hama. Kalaupun ada yang masuk, nah kita ketika budidaya hidroponik ini, slogan kita itu budidaya hidroponik ini menghasilkan fresh and healthy vegetables. Jadi tanaman yang segar dan sehat. Jadi kita meminimalkan penggunaan insektisida sintetik terutama. Jadi yang pertama setelah preventif tadi, kalaupun yang ada lagi yang kemudian kita kalau skalanya kecil, skala rumah tangga hanya lebih kecil dari 200 lubang tanam, caranya kita bisa melihat kalau ada serangan hama. Yang fisik kita menggunakan perangkap itu bisa perangkap cahaya, tapi yang sering digunakan di hidroponik yaitu yang kita bilang perangkap berperekat sticky yellow thread. Itu selembar kuning, ya, lembaran kuning yang berperekat kita bisa kita bisa tempelkan di botol ataupun di selembar papan atau selembar triplex, dan kita letakkan di samping instalasi hidroponik kita sehingga serangga. Baik. Hama yang cukup tinggi ya tentu harus dikendalikan, tapi kita menyarankan menggunakan insektisida yang environmentally friendly, artinya yang ramah lingkungan, misalnya insektisida botanis yang berasal dari ekstrak tanaman. Baik, terima kasih. Jadi karena prinsipnya hasil dari tanaman hidroponik ini adalah segar dan sehat, jadi memang penggunaan insektisida yang tidak berbahaya itu penting sekali. Baik pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan melalui call center of channel yang ada di screen Anda 0813-1776-2777 atau melalui chat di YouTube atau Facebook Live yang ada. Baik, sebelum kita melanjut, mari kita lihat dulu yang satu ini. Asosiasi Jantung Amerika telah mengidentifikasi gula, pemanis, dan minuman sebagai sumber utama gula tambahan dalam makanan orang Amerika yang berkontribusi terhadap pandemik obesitas di negara mereka. Makanan ini juga dihubungkan dengan resistensi insulin, kecacatan fungsi sel B, perut buncit, prekursor sindrom metabolik, dan diabetes tipe 2. Selain itu, studi terbaru menemukan bahwa minuman-minuman ini meningkatkan inflamasi yang berkontribusi terhadap arteriosklerosis, stabilitas plak, trombosis, dan resiko-resiko serangan jantung dan stroke. Itu adalah fakta, tetapi ada pengharapan. Allah memberikan kita sebuah minuman yang sempurna yang tidak menaikkan berat badan atau menyebabkan penyakit kronis. Air tidak memiliki kalori atau zat-zat tambahan, dan air tersedia di mana saja, tidak mahal, dan aman pada umumnya. Jadi, bantulah kesehatan Anda, tuangkan untuk diri Anda sendiri segelas minuman dari Allah yang sempurna. Baik pemirsa, tadi kita sudah membahas tentang hama tanaman hidroponik. Kalau hama itu adalah binatang atau hewan, nah penyakit terkait dengan virus dan bakteri. Dr. Johana, beliau adalah pakar proteksi penyakit dari Universitas Patimura. Boleh mungkin Dr. Johana sampaikan penyakit-penyakit apa yang umum untuk tanaman hidroponik? Ya. Pemirsa, untuk budidaya hidroponik, untuk serangan penyakitnya itu sangat kecil sekali karena kita meminimalisir cuaca sehingga dia terlindung dari terpaan hujan yang lebat, kemudian panas matahari kita bisa atur juga. Kemudian penyakit yang paling berbahaya itu adalah serangan jamur. Nah, bila sudah ada serangan jamur, itu yang menyebabkan busuk lunak pada setiap daun dari tanaman, khususnya pada jenis sawi-sawian. Nah, itu kita harus hindari. Kalau sudah ada serangan penyakit pada tanaman budidaya hidroponik, nutrisi kita harus ganti, kemudian
tanaman yang sakit kita harus buang. Kira-kira demikian Pak Siboro. Iya. Kalau terjadi penyakit ini, Dr. Johanna, apa yang dilakukan? Apakah harus dibuang saja atau masih bisa diobati? Terima kasih Pak Siboro. Kalau pada hidroponik, kerusakan yang disebabkan oleh penyakit itu sangat sedikit. Paling kalau kita memperhatikan dengan baik, penyiramannya itu kan sudah tidak kita siram lagi, tetapi nutrisi yang harus kita jaga. Kalau memang di dalam terjadi kerusakan akibat serangan jamur, nah penyakit yang menyerang tanaman itu tanaman yang sudah sakit kita ambil, kemudian kita buang sehingga tidak menjadi sumber untuk tanaman yang lain. Kemudian nutrisi kita harus ganti sehingga yang jamur yang sudah ada, masa jamur yang sudah ada di dalam nutrisi kita akan buang, kita ganti sehingga tidak menjadi sumber untuk tanaman yang lain. Kira-kira demikian Pak Siboro. Ya, terima kasih Dr. Johanna. Jadi dari berbagai tanaman yang sudah diberikan contoh oleh Dr. Antoni tadi, tanaman-tanaman mana yang paling tahan terhadap hama dan penyakit? Mungkin Dr. Audrey bisa kembali sampaikan. Yang mana yang lebih tahan terhadap hama dan mana yang lebih kurang tahan terhadap hama? Terima kasih Pak Siboro. Ya, jadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Herman maupun Pak Trumi bahwa kan tanaman yang dibudidayakan hidroponik ini kebanyakan sayuran. Sayurannya itu sering sawi, petsai, salada, itu mereka satu famili, Crucifera. Nah itu cukup rentan terhadap serangan ulat, terutama ulat yang kalau orang umum bilang ulat pritih, Lutella silostella itu kalau menyerang sawi, petsai itu, tapi yang baik dan sumber dari hama itu dapat diminimalisir, maka tanaman-tanaman itu akan bisa bertumbuh dengan baik. Kalau kangkung sering diserang oleh belalang. Belalang ini pemakan segala, jadi dia bisa makan sawi, kangkung, selama ini yang kita dampingi itu mereka menanam sampong, itu sejenis sawi juga, sampong dan pakcoy. Itu saya lihat kerusakan lebih banyak di sampong, digigit belalang itu, atau ada juga berkicot ya. Sawi pakcoy itu agak lebih tahan terhadap serangan hama. Tapi sekali lagi serangan hama yang kita lihat selama ini masih dikatakan sangat minimum Pak. Baik. Kalau terima kasih terima kasih Dr. Audrey. Kalau dari sisi penyakit, mana yang paling tahan, tanaman mana yang paling tahan dan yang kurang tahan, Dr. Johanna? Dari yang selama ini kita lakukan ini biasanya pada Crucifera ini, tetapi kalau untuk kerusakan yang paling parah itu biasanya ini pada selada. Kalau saya lihat itu selada, biasanya itu busuk pada selada. Kira-kira demikian Pak. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Yang lain itu cukup tahan terhadap penyakit. Baik. Terima kasih. Sekali lagi ingin saya sampaikan kepada pemirsa, karena banyak sekali keuntungan kita berbudidaya hidroponik, namun juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Narasumber kita bersedia menjadi pendamping ya. Oleh karena itu kita akan buatkan WhatsApp grup khusus untuk yang bagi pemirsa yang tertarik, dan nanti narasumber kita akan mendampingi, memberikan nasihat dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu sampaikan nomor WhatsApp Anda melalui call center atau melalui YouTube atau Facebook Live. Nanti kita akan buatkan WhatsApp grup khusus untuk pendampingan yang akan didampingi oleh narasumber kita malam ini yang sudah mempraktekkan dan memang memiliki keahlian untuk pendampingan. Baik, Bapak Ibu narasumber, saya ingin membahas sedikit mengenai program pendampingan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dari Universitas Patimura. Saya dengar ada pendampingan untuk sebuah kelompok perempuan di Ambon ya.
Ada mungkin yang boleh diceritakan bagaimana proses pendampingan ini dari awalnya dan apa tantangan-tantangan yang dihadapi dan seperti apa secara tipikal pendampingan yang diperlukan. Mungkin ada yang mau menjelaskan, Dr. Audrey atau Pak Herman, silakan, atau yang lain terkait dengan program pendampingan ini. Iya. Mungkin Ibu Audrey, Dr. Audrey ya, karena beliau ketua tim. Oke. Ketua tim itu. Silakan Dr. Audrey. Silakan Ibu Audrey. Ya. Sambil. Terima kasih Pak Sigoro. Ya, jadi ini kebetulan kami berlima ini ada dalam tim pelatihan dan pendampingan. Puji Tuhan kami mendapat dana. Jadi kegiatan pelatihan dan pendampingan ini didukung oleh pemerintah Australia Pak melalui Alumni Grant Scheme, skema hibah alumni Australia yang diadministrasikan oleh Australia Award di Indonesia. Nah, jadi kami mengajukan proposal dan disetujui. Suara kilometer dari kota Ambon, dari pusat kota. Jadi di situ kami membina di masing-masing dasawisma itu 10 anggota yang terdiri, karena kami programnya dikatakan pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan. Jadi di masing-masing kelompok itu lebih banyak perempuannya Pak. Sedikit gender bias, tapi nggak apa-apa, ini memang tujuannya untuk memberdayakan ibu-ibu. Jadi ada di setiap kelompok 7 ibu dan 3 bapak. Jadi 10 orang, kemudian kita latih. Pelatihannya itu, jadi pertama kita berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa atau di Ambon itu, kalau desa adat itu namanya jadi berkoordinasi dengan pemerintah desa, kemudian kita mulai dengan melakukan penyuluhan seperti yang nampak sekarang di gambar ketika kita menyuluh, jadi mengajar kelompok itu bagaimana budidaya hidroponik. Satu kali aja penyuluhan, kemudian setelah itu ada 10 kali pendampingan Pak. Jadi mulai dari pengenalan kemudian sebelum pengenalan itu jadi instalasinya juga disiapkan oleh dana dari grant ini. Instalasi disiapkan, rumah plastik disiapkan. Jadi di masing-masing kelompok kami memberikan instalasi 200 instalasi. Instalasinya dibuat, kita malah memberikan pelatihan mulai dari pengenalan instalasi, menggunakannya bagaimana, menanam bagaimana, membuat melakukan nutrisi, mencampurnya, memberikannya di instalasi. 2 minggu kemudian transplanting, memindahkan ke instalasi, kemudian pendampingan bagaimana mengendalikan hama dan penyakit sampai ke panen. Nah, dalam pelatihan itu juga teman kami Bu Wema seperti kalian yang marketing dan pemasaran pertanian, kita juga melatih petani Ibu Bapak itu untuk pengelolaan kelompok adat. Jadi ini diharapkan Pak, karena seperti judulnya pemberdayaan ekonomi, diharapkan setelah ini kegiatan ini berlanjut untuk menjadi sumber income bagi kelompok-kelompok tersebut. Nah, sumber pendapatan di samping itu mereka bisa memproduksi sayuran sehat dan segar, pertama dikonsumsi keluarga, kemudian dijual baik bagi komunitas di sekitar situ maupun untuk komunitas di Kota Ambon melalui berbagai cara pemasaran. Nah, kedua kelompok ini sudah 1 kali panen, jadi kita mendampingi itu yang tadi saya katakan 10 kali. Sekaligus mengakhiri kegiatan pelatihan pendampingan, jadi dari bulan September, jadi selama 5 bulan Pak. Itu Baik. sedikit tentang kegiatan kami. Itu di dalam gambar yang sudah ditunjukkan, kita sudah panen pertama di bulan Desember yang lalu. Baik. Ya, mungkin dari saya kalau ada teman-teman yang mau menambahkan silakan. Baik, terima kasih Dr. Audrey. Ada tambahan dari narasumber lain? Ini luar biasa ya, 10 kali penyuluhan, 10 kali pendampingan,
kemudian ini sudah panen ya. Ada tambahan dari narasumber lain mungkin? Silakan. Kalau tidak ada, saya mau lanjutkan. Ini menarik ini. Kalau udah panen kan kita bicara mengenai bagaimana ini menghasilkan, memberikan nilai ekonomis ya, nilai ekonomis. Ibu Waldemina ya, yang merupakan pakar agribisnis, pemasaran produk pertanian ya. Ini boleh diceritakan sedikit, mungkin sebelum kita bicara mengenai hasilnya, kira-kira biayanya seperti apa ini, Ibu Waldemina? Ya, Pak. Investasinya untuk satu lubang kira-kira berapa ini? Kami jika dimulai dengan model sederhana seperti yang kata Pak Herman sebagai praktisi, mula-mula Pak Herman menggunakan perangkat yang sederhana. Kalau perangkat sederhana bisa kita memakai peralatan bekas, misalnya bekas botol aqua, kemudian gelas aqua yang kita pakai, itu biayanya bisa lebih murah. Mungkin kita akan biaya yang keluar hanya untuk benih dan rokul yang kita pakai, kemudian nutrisi. Yang saya pernah hitung itu kita sekitar 100 sampai 150 ribu kita sudah bisa mulai dengan menanam model sederhana, tanaman seperti sawi, kemudian kita jenis sayuran daun, Pak, jenis sayuran daun, kangkung dan lain-lain. Tetapi pengalaman kami dengan setim dengan Pak Herman, kami selalu memberikan produk yang lain yang berbeda dengan pelaku-pelaku hidroponik yang berada di Kota Ambon. Mungkin kami mempunyai ciri jenis sayuran yang kami tampilkan tidak seperti biasanya yang dipasarkan. Jadi kita itu mempengaruhi nilai jual juga, Pak. Dan animo masyarakat, terutama ibu-ibu yang pencinta sayur sehat, mereka akan tergiur dengan melihat tanaman yang tumbuh subur dan bentuknya agak berbeda, Pak. Sehingga dari yang kami hitung itu biaya dari 400 lubang tanam per musim tanam kita bisa mendapatkan hasil itu 3,5 juta sampai 4 juta per sekali panen, Pak. Sekali panen. Jadi untuk sayuran hidroponik harganya berbeda dengan sayuran konvensional. Harga jualnya itu per kilo di Ambon, untuk standar Ambon 50.000 sampai 75.000 per kilogram. Tetapi biasanya yang di pasar swalayan yang dijual adalah per 250 gram, per 200 gram untuk selada. Kemudian yang biasanya sayuran sawi yang kita jual adalah sawi sangkong, Pak. Kemudian sawi sendok yang jenis flamingo. Ya, biasanya produknya Pak Herman memfasilitasi untuk dipesan secara online, dan pada kelompok kami biasanya itu jika petani membutuhkan, jika pelaku hidroponik membutuhkan, maka kita akan memfasilitasi, kita membantu untuk ini nomor kontaknya, kemudian harganya sekian, kemudian jenis sayuran yang ini mereka inginkan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku hidroponik. Karena mereka menginginkan produknya itu karena harga jualnya juga baik, Pak. Harga jualnya juga baik. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi tim ini bukan saja membantu untuk budidayanya, tetapi juga memberikan pendampingan untuk melihat peluang pasar, Bu ya. Peluang pasarnya dan distribusinya bagaimana ya. Jadi kalau dilihat tadi ada ciri khusus, itu bagaimana cara melihat peluang pasarnya, Ibu Waldemina? Mungkin bagi yang di tempat lain mungkin apakah sama kira-kira melihat peluang pasarnya seperti di Ambon? Misalnya kalau kita berada di, katakanlah di Pulau Sumatera misalnya, bagaimana cara kita membantu petani hidroponik ini untuk melihat peluang pasar? Apa kira-kira yang perlu diperhatikan, Bu? Maaf Pak, saya kita untuk memasarkan produk biasanya kami sebelum memasarkan kami ingatkan untuk petani bahwa ada beberapa metode penjualan. Mereka bisa menjual dengan metode one on one, pemasaran ke orang-orang yang mereka kenal, kemudian
mereka bisa menjual ke melalui distributor, mungkin ada yang berminat datang dan mengambil produk di mereka kemudian dijual dengan harga yang lebih rendah, dan selanjutnya distributor akan kembali menjual lagi produk tersebut. Kemudian ada juga pemasaran online melalui media sosial. Dan menurut pelaku yang petani yang kami dampingi atau pelaku usaha hidroponik yang kami dampingi, mereka merasa bahwa penjualan online juga menguntungkan bagi mereka, karena kita mengajarkan bagaimana menghitung harga ketika menjual sudah dihitung dengan biaya transportasi. Baik. Kemudian kita bisa ada klik penjualan juga bisa melalui jalur Pemda. Misalnya mereka punya klik ke kantor atau dinas-dinas tertentu, maka sebelum waktu panen, karena waktu panennya kan kalau sayur hidroponik waktu panen sudah bisa kita ketahui, sehingga kita bisa lebih mudah memasarkan ke jalur Pemda. Kira-kira dari dinas ini butuhnya berapa banyak, sehingga pada saat pendistribusian itu lebih mudah. Kemudian pemasaran juga bisa melalui sistem titip jual, tetapi banyak produsen yang tidak menginginkan sistem titip jual, karena di sini orang semakin banyak berminat terhadap sayur hidroponik, sehingga mudah untuk memasarkan untuk saat ini. Mungkin untuk saat ini saat kami mendampingi untuk memasarkan produk hidroponik, kami merasa bahwa belum ada kendala yang sangat dihadapi berat untuk petani, karena kami masih membantu untuk klik-klik pemasarannya. Kemudian bisa juga pemasaran melalui pameran. Kami ini berlima adalah tim yang tergabung juga dalam komunitas Amboina Farmers Market. Sejak tahun akhir Desember 2018 sampai 2019 itu kami mempunyai pasar sayuran hidroponik dan organik, sehingga untuk klik-klik penjualan kita bisa masuk lewat jalur situ, produknya diperkenalkan, dan produsen yang konsumen yang ingin membeli, mereka bisa mengontak langsung pada petani yang kita sediakan nomor kontaknya. Jadi kita mendekatkan produsen dengan konsumen. Karena pandemi COVID, sehingga tahun 2020 kegiatan ini tidak berjalan. Terus kami berharap tahun 2021 bisa lagi kembali kita mempromosikan atau mengedukasi masyarakat untuk bagaimana mengkonsumsi sayuran hidroponik atau sayuran sehat selain organik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih penjelasan yang begitu lengkap dari Ibu Waldemina. Memang tantangan petani, khususnya petani hidroponik, adalah sering tantangannya adalah bagaimana menjualnya setelah panen, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa peluang pasarnya begitu besar, menjualnya tidak terlalu sulit, banyak cara termasuk melalui sosial media dan online, ya. Baik, kita baca dulu, ada pertanyaan yang datang dari pemirsa kita. Pertanyaan pertama dari Ibu Wasti Simbolon, kelihatannya Ibu Wasti Simbolon. Pertanyaannya adalah, apakah sayuran hidroponik boleh dikonsumsi setelah tambah nutrisi? Atau bagaimana yang aman untuk konsumsi sayuran hidroponik? Apakah aman untuk dikonsumsi jadi lalapan? Jadi apakah aman dikonsumsi jadi lalapan hasil dari sayuran hidroponik? Mungkin boleh dibantu narasumber kami, siapa yang bisa bantu? Pak Herman mungkin? Iya. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan dari Ibu Wasti Simbolon. Jadi sebenarnya sayur hidroponik itu aman. Aman, ya? Aman walaupun dia menggunakan nutrisi sintetis. Ya, saya mau bilang aman, semua tanaman menyerap unsur hara itu adalah bahan kimia. Apa itu kimia sintetis atau bukan sintetis, tapi dia menyerap itu sama. Sehingga sayur hidroponik itu sayur yang aman, apalagi kalau kita tidak menggunakan pestisida untuk pemberantasan hama dan penyakit. Jadi dia sehat dan bersih, jadi aman.
untuk lalapan, contohnya sayur-sayur jenis salada, itu kan selalu dikonsumsi dalam bentuk segar, itu sangat aman, ya, dibandingkan dengan yang konvensional. Baik. Itu jadi mungkin bisa disampaikan demikian, karena semua jenis tanaman itu menyerap tanaman, misalnya nitrogen dalam bentuk NH4+, NO3-, P dalam P25, kalium, K+, sama aja, ya, dia menyerap dalam bentuk yang sama, kemudian dia tidak yang mungkin berbahaya kalau dia terkontaminasi dengan misalnya logam-logam berat, ya, jadi serapan terhadap logam berat. Tapi di dalam sistem hidroponik tidak ada logam berat. Nutrisi AB mix itu nutrisi yang menyediakan hara tersedia bagi tanaman. Jadi dia dicampur dengan air, kemudian dia menjadi tersedia untuk tanaman dan digunakan oleh tanaman. Jadi dia sangat sehat. Sayur hidroponik itu sehat. Baik. Jadi sesuai dengan motonya tadi ya, segar dan sehat. Terima kasih Pak Herman ya. Jadi dimakan jadi lalapan pun tidak masalah ya. Karena tadi sudah dijelaskan. Ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Wasti Simbolon tadi. Mungkin Dr. Antoni bisa bantu jawab. Bagaimana cara menolong tanaman hidroponik yang kurang nutrisi karena pertumbuhan sudah lambat? Jadi kalau pertumbuhan lambat karena kurang nutrisi, apa yang harus dilakukan? Dr. Antoni boleh bantu jawab? Silakan. Belum jelas, Pak. Boleh, saya ulang lagi. Bagaimana cara menolong tanaman hidroponik yang kurang nutrisi karena pertumbuhan sudah lambat? Cara menolong tanaman yang kurang nutrisi, Pak? Ya. Ya, terima kasih, Pak. Seperti yang tadi saya jelaskan, banyak tanaman dia membutuhkan di atas 1000 ppm setelah dia bertumbuh normal. Jadi kalau kekurangan nutrisi, kita periksa di dalam kontainer. Di dalam kontainer kan tempat nutrisi. Larutan nutrisi kita ukur dengan TDS. Satu alat seperti pH meter kita ukur, kalau dia misalnya di bawah 800, sedangkan tanaman butuhkan sekitar 1200, kita tambah nutrisi. Kemudian kita ukur lagi. Kalau misalnya nutrisinya tekat atau konsentrasinya tinggi, yang diukur dengan skala ppm atau part per million, kita bisa tambah air, kasih cair dia. Kemudian kita tunggu sampai sekitar 30 menit setelah dia berputar ke semua ternak, kita kalau sudah berarti sudah dibutuhkan, sudah cukup untuk kebutuhan tanaman. Demikian Pak Sugro. Baik, terima kasih. Jadi intinya diukur, dilihat, kalau kurang ditambah nutrisinya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Marvel Ruben Suitono. Ya, ini juga terkait dengan pupuk kelihatannya. Saya bacakan pertanyaan dari Pak Marvel Suitono. Pada hidroponik kami masih memakai pupuk AB mix standar. Namun hasil yang diperoleh cenderung memiliki batang selada yang lebih panjang dibandingkan dengan hasil yang ditanam di tanah. Bagaimana memperbaikinya? Silakan, mungkin Pak Herman bisa bantu jawab yang ini terkait dengan AB mix standar yang menghasilkan batang lebih panjang. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan dari Pak Marcel ya. Jadi kalau di hidroponik selada dia menjadi leguminous, jadi batang pertumbuhannya lebih panjang. Mungkin saya ingin tahu dulu sebenarnya jenis selada yang ditanam. Ya, jadi kalau selada jenis, kalau yang selada hijau Batavia itu cenderung dia untuk dataran rendah dia cukup baik pertumbuhannya. Tapi kalau kita tanam selada air, itu cenderung pertumbuhan batangnya memanjang ke atas. Apalagi kalau
jumlah cahaya yang diterima itu kurang. Jadi misalnya kurang cahaya, kekurangan cahaya, maka pertumbuhannya akan memanjang ke atas. Pertumbuhan batang akan lebih cepat dibandingkan dengan daun. Tapi kalau kita coba bohemia, jenis bohemia ya, atau JZ, itu cenderung dia pertumbuhan batangnya lebih baik. Ya, jadi pertumbuhan daunnya akan lebih besar, sehingga dia tidak memanjang ke atas. Jadi mungkin kalau menurut saya itu ada kemungkinan dua. Satu karena jenis yang ditanam, ya, apalagi kalau di dataran rendah kita harus hati-hati menanam salada, karena salada dataran rendah itu kita harus tahu yang cocok. Karena kalau tidak cocok itu bisa dia cenderung pahit dan cenderung pertumbuhannya leguminous, jadi dia memanjang, pertumbuhan batangnya akan lebih cepat. Jadi mungkin jenis seladanya yang harus diperhatikan. Saya sarankan untuk menanam yang jenis Bohemia Batavia atau Green Butterhead atau JZ. Nah itu cukup bagus pertumbuhannya. Baik. Tapi kalau yang jenis lain, yang selada air, itu pertumbuhan batangnya akan lebih cepat. Itu pengalaman yang saya tahu. Baik. Yang pernah itu dicoba juga. Baik. Baik. Itu untuk Pak Marcel. Baik, terima kasih jawaban Pak Herman yang saya kira begitu lengkap ya. Jadi tergantung selada apa, dan beliau tadi sudah menyampaikan anjuran selada apa yang lebih baik ditanam. Mudah-mudahan menjawab Pak Marcel Ruben Switono yang sudah menanyakan ini. Baik, pemirsa, waktu kita tidak banyak lagi, oleh karena itu kita akan segera mengakhiri acara Kamu Bisa pada malam ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada para pemirsa, memang waktu 1 jam untuk membahas diskusi budidaya hidroponik ini tidak cukup. Oleh karena itu para narasumber sudah bermurah hati untuk akan berjanji mendampingi, memberikan pendampingan bagi pemirsa yang memerlukan nasihat atau panduan. Oleh karena itu jika Anda ingin masuk dalam WhatsApp group yang nanti akan didampingi oleh para narasumber, tolong sampaikan nomor WhatsApp group WhatsApp Anda di kontak center maupun di YouTube Live dan Facebook Live. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendapatkan motivasi ya dari kelompok, dari pelatihan pendamping pendamping hidroponik ini. Mungkin boleh diwakili oleh Ibu Audrey. Apakah ada motivasi tertentu sehingga para pemirsa boleh termotivasi dan bersemangat dan mungkin bisa mendapatkan pendampingan dari narasumber? Silakan Ibu Audrey. Iya, terima kasih Pak Sibolo. Satu hal yang pasti, hidroponik ini pertanian milenial Pak. Jadi kami juga ingin menghimbau para kaum muda, karena pertanian hidroponik ini kan bersih tanpa tanah, hanya air, sehingga untuk kaum muda diharapkan tertarik dan kemudian juga bisa didampingi, dilatih. Kemudian yang tadi umurnya lebih pendek dibanding dengan budidaya konvensional, bisa dibuat di rumah ya Pak, di halaman rumah atau halaman cukup, bisa di teras di belakang rumah, di mana saja ada space yang cukup, hidroponik bisa dibuat. Dan bisa kemudian juga satu hal juga bahwa pemeliharaannya itu tidak serumit budidaya konvensional di lapangan, di lahan ya. Yang penting setiap hari dikontrol, jadi tidak harus full time mengurus tanaman ini. Pulang bekerja, sore hari pun kita bisa melihat tanaman, menanamnya juga mudah. Jadi mari kami ingin menghimbau lebih banyak orang lagi untuk sebagai pelaku hidroponik. Sekarang sudah cukup banyak, kalau kita lihat di medsos sudah banyak sekali kelompok-kelompok yang berbudidaya hidroponik. Mari teristimewa kaum muda. Pertanian tetap kita butuhkan, apalagi di masa pandemi ini. Mari kita
bersama-sama mengembangkan budidaya hidroponik supaya menunjang juga ketahanan pangan baik keluarga, kelompok masyarakat maupun bangsa. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Dr. Audrey yang sudah memberikan motivasi ya. Ini hidroponik ini sebuah kekinian dan pasti ikut kita membantu pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Baik, saya akan minta Pak Herman memberikan nasihat terakhir sebagai praktisi. Namun sebelum Pak Herman sampaikan, ini tadi sudah disambung oleh Pak Marval Switono, itu seladanya jenis romen, Pak. Yang ditanam tadi jenis romen. Jenis apa, Pak? Jenis romen, R-O-M-E-N. Oh, romen. Ya. Romen. Romain. Ya, romain. Apa? Ya, jadi silakan. ada kemungkinan. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi saya juga lagi tanam romain, Pak. Nah, itu akibat ada kemungkinan, Pak, itu kekurangan cahaya. Oke. Ya, jadi kekurangan cahaya, akibatnya pertumbuhan batangnya lebih cepat. Saya sekarang juga lagi tanam romain, karena di sini jumlah cahayanya dari pagi sampai sore agak kurang, karena ada hujan-hujan sedikit. Nah, itu akibatnya pertumbuhan batangnya akan lebih cepat. Baik, terima Tapi kasih. romain itu bagus, karena umur panennya lebih panjang. Oke. Saya mau pesan satu, menanam selada. Kalau selada air atau bohemia, coba cek sebelum dipanen, dirasa dulu. Ada kemungkinan bisa pahit. Pahit itu karena cahaya terlalu tinggi atau umur panen sudah terlalu tua. Baik. Baik, terima kasih. Tapi mungkin nanti ketemu di WhatsApp grup, kita bisa saling diskusi lebih banyak. Baik, terima kasih Pak Herman. Boleh sampaikan statement terakhir, Pak, advice kepada para praktisi? Ya, jadi kita bisa mulai dari yang paling kecil sebagai hobi, tapi bisa berkembang menjadi usaha. Baik. Ya, jadi bisa mulai dari kecil, karena itu pengalaman harus kita belajar dan bisa menjadi satu usaha yang baik. Mungkin itu saja. Baik pemirsa, kita sudah tidak terasa sudah lebih dari 1 jam kita berdiskusi budidaya hidroponik dengan narasumber kita yang luar biasa, dan narasumber kita juga menjanjikan untuk terus memberikan pendampingan. Oleh karena itu pemirsa, jika Anda tertarik, silakan sampaikan nomor WhatsApp Anda ke call center maupun catat di YouTube Live maupun di Facebook Live. Nanti akan diberikan pendampingan lebih lanjut oleh para narasumber kita. Baik, terima kasih pemirsa, dan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber. Selamat malam. Mari kita terus membangun ketahanan pangan nasional dengan bertanam berbudidaya hidroponik. Selamat malam.